anggota DPR kok yang dikatakan itu adalah bahasa receh gitu loh. Berapa banyak yang berbicara tentang konstitusi, berapa banyak yang berbicara tentang tanggung jawab moral sebagai seorang pejabat publik. Berapa banyak orang yang memikirkan anak kita nantinya itu tersenyum nggak melihat dengan sistem perpolitikan seperti ini. Yang selalu dipikirkan adalah bagaimana membiayai pemilu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kema. Ya Allah, yang garing-garing akan kita bahas pada hari ini ya. Karena aku takutnya ketika kalian melihat bintang tamu ini langsung berpikirnya, wow, perasaan kok berat banget konten hari ini. Akbar Faisal. Tapi ya Bang ya, hari ini kita nggak ngomongin yang agak berat. Nggak boleh ya? Nggak, jangan dulu lah soal negara. Betul, itu di ya. podcastnya Abang aja. Ya. Ya kan? Soalnya kalau di podcastnya Angelina Sondag Inside Out, itu kita yang gurih-gurih gitu. Namanya Kema Entertainment. Betul. Nah, jadi hari ini aku sama Bang Akbar Faisal, karena sesungguhnya aku dan Bang Akbar Faisal ini mempunyai sejarah, bukan mantan loh ya. Ini nanti dipikir mantan lagi, aduh salah lagi. Iya kan? Enggak. Bang Akbar Faisal adalah sahabat lamaku dan sebenarnya menjadi saksi daripada setiap perjalanan cintaku juga. Termasuk perjalanan politik, ya kan? Bang, kita ketemu berapa tahun yang lalu ya Bang ya? Ampun. Iya, jadi Angie itu bahkan pada fase awal perpolitikannya itu aku menyaksikan Angie ya dengan baik ya. Betul. Makanya semua apa yang terjadi padamu di ruang politik itu membuat aku sedih banget Angie sebenarnya ya. Tapi kan kita nggak boleh ngomong soal itu ya. Iya. Ya dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting jangan nyerempet-nyerempet gitu loh ya kan sahabat Kema. Jadi penontonnya Kema Entertainment, Angie itu saya anggap adikku karena pada fase-fase awal perpolitikannya dia itu saya ada di dekatnya Angie ya. Iya betul. Waktu itu aku disuruh cerita ya soal itu. Boleh sih ya gitu kan. Jadi tapi benar-benar 20 tahun yang lalu loh ini ya. Sekitar 2001-2002 ya. Iya Bang. Iya, iya 2001-2002 itu tiba-tiba SBY itu membuat, bukan SBY, saya dihubungi oleh beberapa orang, Pak Tonti, Masis ya, Sis NS, kemudian Om Venture, kemudian banyak lagi teman mengatakan Pak SBY mau bikin partai, Am Sapulete. Iya, betul ya Allah, itu sahabat-sahabat yang disebutin kemana kah kalian, mudah-mudahan. Awal-awal semuanya itu para pendiri Demokrat itu mendirikan Partai Demokrat ya. Tapi kan waktu itu saya sebagai orang yang baru di dunia politik harus belajar kan, jadi kita tidak bisa main pada wilayah seniornya. Saya diperintahkan oleh Sultan Batugana dan almarhum ya. Almarhum Sis NS juga, bersama dengan Om Venture, almarhum juga, untuk membuat saya Partai Demokrat. Saya pertama pemuda Partai Demokrat. Ini seru banget sahabat Kema, jadi tolong disimak baik-baik ini ya kan. Jadi disuruh bikin, tapi kan waktu itu kan memang saya wartawan waktu itu kan, belajar tentang politik, tapi kan belum punya jaringan waktu itu kan. Betul. Jadi saya ingat itu Angie ya. Waktu itu saya pergi ke Lampung, berdiri di bandara. Ini saya mau kemana? Gitu kan. Akhirnya cari orang untuk mendirikan itu kan, ke Palembang, ya kan, kemana-mana gitu kan. Jadi dirikan itu. Pada saat berdiri tidak mendapat cukup respon. Nah yang paling lucu pada saat itu adalah pada saat sudah berdiri pemuda Partai Demokrat namanya, tiba-tiba Om Venture bilang sama saya waktu itu ketua umumnya itu Haji Mas Said. Saya itu dongkol waktu itu kan, aku yang dirikan, aku yang kemana-mana, pakai duitku sendiri kok dikasih ke Haji Mas Said. Nah waktu itu Angie sudah aku ngomong gak soal itu? Aku sedang dekat dengan Mas Aji, tapi aku adalah mantannya Steven, begitu mungkin kira-kiranya tuh. Karena agak berat tuh Bang Akbar tuh untuk ngomong. Masya Allah. Ya, kan? Ya jadi waktu itu Angie itu sedang dekat dengan Steven. Steven, jangan marah ya Steven. Steven itu putranya Om Venture, orang yang kita hormati. Terus kemudian ternyata waktu itu ada affair antara Angie dan
Jadi bukan affair lo, udah putus itu ya kan, tanya Steven ya, Steve ya aku udah putus sama Steven terus jadian udah sama putus. Aji begitu gara-gara itu Tapi kan sayap-sayap aku itu. masih sempat lihat waktu kamu itu di Sahid waktu itu. Iya itu. Sama waktu kita ada acara itu. Itu tapi udah ya begitulah Udah mulai ribut ya? udah mulai ribut lah Oh, kan. gitu. Karena mungkin almarhum Aji Mas Said dengan sangat getol kan mendekati saya kan. Aduh ya Allah. Dan Ya, tahu sendiri kan apa astagfirullahaladzim. namanya itu Aji kan dalam posisi puncak waktu itu, cakep, semua mata memandangnya. Dalam hatiku, oke, you bisa dapat NG tapi you jangan ngambil pemuda Partai Demokrat. Aduh itu seru-seruannya dulu Oh ya iya, Bang luar ya. biasa. Dan saya mau bikin persaksian. Waktu itu posisi NG itu memang sangat istimewa di Demokrat waktu itu. Kenapa? Dia adalah calon menantu pemilik saham terbesarnya Partai Demokrat bernama Om Pence. Astagfirullahaladzim. Waduh, ya sudahlah. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita dongkol juga. Nah itu, ada lagi tuh datang tuh katanya. Kita yang kerja dia yang dapat. Jadi Bang Akbar ini aku tahu kalau ketika aku masuk ya kan ke ruangannya, ya kita ada tempat ngumpul-ngumpul lah ya. Dengan pandangannya yang kadang-kadang sih welcome tapi kadang-kadang kayaknya kesel banget sama aku tuh ya kan. Nah terus kemudian Angie masuk DPR, kami masuk DPR. Saya harus ngomong Ji, waktu itu saya mengingatkanmu. Ya. Saya kan sempat di Komisi 5. Komisi 5 itu yang berhubungan dengan infrastruktur. Saya sama Aji tuh di situ. Betul. Saya sama Aji waktu itu. Terakhir itu kami berkunjung ke Austria waktu itu dengan Aji. Nah di situ saya dapat konfirmasi bahwa Aji dengan Angie itu sudah udah menikah gitu. Nah aku dengar namamu waktu itu kemana-mana bahwa ini barangnya Demokrat nih, ini barangnya ini nih, siapa? Angie. Ingat nggak aku sempat beritahu kamu? Angie, emang Bang Akbar hati-hati tuh loh. udah mengingatkan aku berkali-kali bahkan ya. Tapi ya memang begitulah, makanya aku tuh Bang udah yang dulu aku merasa aku kadang-kadang sulit mendengarkan, kadang-kadang kita ngerasa pintar, kita ngerasa jago, kita ngerasa punya kuasa ya kan akhirnya tenggelam juga. Nah, tapi kan ya aku harus belajar hari ini dari Abang. Ini adalah Abang ini dari biru terus agak ke oranye-oranyean gitu kan. Iya, sempat ke Hanura. Jadi ceritanya setelah itu Angie di Demokrat itu SBY jadi presiden. Aku nggak peduli dengan kita waktu itu kan, pikiran saya waktu itu. Saya dihubungi sama Pak Tonti, ingat nggak Pak Tonti? Pak Tonti aku ingat. Pak Tonti bapaknya Ulvan Iya, Widianti, betul. yang itu artis pelawak itu. Dia bilang, Bar, karirmu di Demokrat sudah selesai. Wih, waktu itu aku ditelepon. Jadi gimana? Pergi ke sini, saya tunggu kamu di Hanura. Ini mau ketemu sama Pak Wiranto nih. Udah, waktu itu saya diberitahu bahwa sudahlah ini kita bangun sama-sama di sini. Ya, saya ambil pilihan itu karena ternyata nggak dianggap di Demokrat kan waktu itu. Waktu itu masih soal bagaimana posisiku di partai, itu masih soal kita dianggap atau tidak. Nah, kalau memang kan belakangan ini lebih banyak saya berpikir tentang, karena kebetulan saya belajar tentang itu ya. Iya. Disertasi saya itu malah berbicara tentang posisi partai di dalam distribusi kekuasaan. Itu saya yang ngambil soal itu. Oh itu patrol klien tuh, patron klien ada tuh. Nah, tapi waktu itu ini masih soal kita dihitung atau tidak. Makanya tadi kalau menjawab pertanyaannya Angie, dari biru ke agak batu bata terus kemudian ke biru lagi kan gitu ya. Saya tentu saja sering mendengarkan gugatan itu, tetapi saya tidak perlu melayaninya karena saya dianggap apa itu macam-macam ya. Saya tidak perlu melayaninya karena kan saya paham apa yang saya lakukan. Ini soal berhubungan dengan apakah itu sebuah partai kader atau tidak, kan gitu ya. Nah, tapi kan hari ini kan saya mau bicara tentang Angie waktu itu luar biasa sekali. Saya jujur waktu itu Angie ya, kayak cerita. Kadang-kadang sedih melihatmu dari jauh itu. Saya sempat berbahagia ketika kamu mengambil posisi sebagai duta orang utan. Nah, Abang ngikutin ya. Oh itu iya, ya. saya senang. Saya senang karena berarti kan kamu mengambil sebuah peran-peran di mana kemudian memang dibutuhkan orang sepertimu. Selamatkan hutan Kalimantan. Putri Indonesia yang masuk ke dunia politik dengan argumentasi yang cukup, narasinya yang elegan gitu ya. Saya bangga dengan itu. Cuman kemudian tiba-tiba saya dengar kamu mainnya terlalu banyak dalam proyek-proyek gitu kan.
Itu yang membuat aku waktu itu, apa yang terjadi pada anak ini kan gitu ya. Itu Iya. pikiran saya waktu itu. Gak usah abang, aku aja berpikir kenapa aku begitu ya kan. Allahu Akbar gitu loh. Nah karena mungkin aku juga kurang berguru. Nah kan kalau sekarang pas aku Google search ya nama abang tuh, Akbar Faisal, wih keluarnya itu ya kan. Tadi abang udah mengklarifikasi aku ya, apapun yang digugat sama orang, mau dibilang kutu loncat kek, mau dibilang apa, toh yang penting itu bisa menyelamatkan abang sehingga nggak seperti aku juga gitu kan. Itu satu hal, tapi kalau soal kutu loncat itu kan begini penjelasannya sebenarnya. Ya sedikit agak nyerempet politik lah, bahwa sebenarnya tidak cukup relevan kalau kita mengungkapkan soal kutu loncat. Memang tampaknya berbeda-beda warna atau partai gitu ya. Tetapi sebenarnya di partai di Indonesia itu yang namanya menyebut diri partai kader itu yang mana sih sebenarnya? Kalau kemudian dianggap sebagai partai kader itu adalah mendekati pemilu, dikumpulkan di gedung paling besar, terus kemudian diajarin yel-yel, itu bukan partai kader namanya. Itu partai yel-yel gitu loh, kan gitu. Nah, jadi orang-orang itu sering menyederhanakan, apalagi ya setidaknya orang seperti saya yang ya kadang-kadang baca buku ya, sedikit agak memahami secara akademik apa sih sebenarnya partai itu, bagaimana partai itu harus diperlakukan segala macam. Panjang nanti ceritanya ke soal itu. Tapi saya terima kok apa namanya kalau orang mengatakan gitu. Bagi saya pribadi kehadiran saya di sebuah partai itu adalah sebuah pertarungan dan keyakinan pada sebuah ide atau gagasan. Jadi betul-betul ya. Iya, apa gunanya saya berada di sebuah organisasi atau partai politik yang kita sedang bahas kalau kemudian saya tidak meyakini apapun dan tidak memperjuangkan apapun. Oke, jadi memang kan dalam ilmu politik partai itu kan terbagi atas kepemilikan, patron kliennya seperti apa. Nah, berarti Bang Faisal ini mau mengambil posisi bahwa saya harus berkontribusi di situ. Oh iya dong. Bukan hanya mengikuti ya ibarat katanya kata kepemilikan ini gitu kan. Saya sudah lama menolak itu. Bagi saya pribadi kehadiran saya di sebuah partai politik itu adalah saya punya peran yang diamini atau dikenal di dalam sistem perpolitikan, baik secara akademik maupun secara praktek gitu ya. Sementara banyak juga orang berpartai itu hanya karena ya tidak punya kegiatan, punya waktu banyak, kumpul-kumpul, dan kemudian teriak-teriak yel-yel gitu ya. Bagi saya pribadi bukan seperti itu. Tapi kan kata orang tuh Bang ya, kalau terlalu idealis juga di suatu partai bakal kegeser katanya. Oh, itu yang terjadi pada saya. Dan saya tidak peduli. Setidaknya saya menunjukkan kepada beberapa orang, bahkan barangkali hanya kepada diri saya, bahwa ada yang saya yakini. Bahwa apa yang saya yakini itu tidak menyenangkan bagi para pihak. Dan para pihak itu kebetulan barangkali mengambil atau mengendalikan partai secara organisasional, itu soal zaman saja, itu soal waktu saja. Pada saatnya nantinya ide-ide saya itu akan diterima. Hari ini banyak orang yang mengatakan bahwa apa yang saya tawarkan kepada publik, apa yang saya yakini dan kemudian saya influence kepada publik itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa diterima logik dan masuk akal. Ya udah, berarti kan setidaknya itu saya sudah merasa ternyata yang saya lakukan nggak salah gitu. Tapi Bang, kira-kira kalau orang-orang seperti Abang ini nih banyak nggak jumlahnya hari-hari begini? Karena aku kan udah di dalam ya 10 tahunan Bang. Sebenarnya banyak, tetapi kemudian kalah oleh situasi. Terutama kalau menjelang pemilu. Kan harus kumpulin duit. Waduh, duit. Jadi nggak enak nih ya kan? Ya kan, harus kumpulin duit. Emang apalagi dulu itu namanya jadi politisi itu, apalagi kalau menjelang election harus banyak duit untuk bayar baliho, spanduk, bayar SMS blast. Sekarang sudah beda. Jadi sekaligus memberikan informasi kepada penontonnya NG ini bahwa Kema Entertainment ini, bahwa sekarang cara berkampanye atau berkomunikasi sudah beda. Tapi cost politiknya gimana Bang? Sama nggak? aja. Waduh. Sama aja. Kan banyak yang harus dibiayain, Ji. Makanya sebenarnya saya berpikir takutnya ntar dipikirnya harus cari balik modal lagi ya kan, kayak saya jualan ayam woku nih ya kan. Sama Rowa kan kita harus pikirin kapan BEP-nya kan. Kalau bisnis seperti itu ya memang harus seperti itu. Tapi kalau kemudian politik, itu yang terjadi yang banyak terserempet.
Salah satunya ya apa yang kau alami, Anji. Itu dia, makanya aku pikir kan keadaan udah berubah gitu loh Bang. Kali-kali aja begitu hari-hari begini. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya melihat malah tidak cukup kesepakatan besar dari banyak pihak termasuk partai politik untuk menghabisi perilaku itu. Waduh, sayang sekali dong Bang. Karena kan yang dihitung adalah, yang diperhitungkan adalah hasil, dan hasil itu berupa kursi kan. Jadi akan dipilih orang-orang yang bisa menjamin kursi itu didapatkan. Soal bagaimana caranya itu urusan kalian gitu kan. Waduh, nah harusnya kan aku tuh kan dulu di Ini kamu nanya atau pura-pura nanya, Anji? enggak, nah, antara pura-pura sama antara nanya beneran sih gitu loh. Cuma kan curious gitu ya sahabat Kema, karena situasi kan berubah. Artinya aku itu dihukum dengan hukuman yang cukup tinggi dan selalu dibilang ini akan memberikan efek jerah. Oke. Nah, sementara ketika aku bebas kemarin di awal tahun itu aja udah 7 yang ketangkep kemarin, Bang. Artinya ternyata tidak efektif ya? Aku bertanya kepada Abang nih, kira-kira sebenarnya apakah betul dengan kasus aku itu ada efek jerah bagi sebagian orang atau mayoritas politician, atau justru sekarang ini malah makin jadi banyak indeksnya mungkin apa ya? Kalau Abang kan dulu pernah di Komisi 3 gitu kan, melihat corruption itu mungkin ada turun kali ya. Cuma kok dari cases ke cases malah lebih mendesak gitu, sampai ke desa-desa juga terjadi. Kalau sistemnya tidak diperbaiki, kalau para pengambil kebijakan atau authority yang punya ruang untuk mengubah itu tidak segera mengubahnya, orang-orang seperti Anji akan semakin banyak nantinya. Maksudnya orang-orang yang bernasib hukuman tinggi gitu. Iya, mau hukuman tinggi, mau hukuman rendah, tetapi orang-orang baik, tadi bahasanya Pak Fahri, orang-orang baik yang jatuh itu akan semakin banyak nantinya kalau tidak diperbaiki. Lu bayangin aja nih, anggota DPR kok yang dikatakan itu adalah apa ya, bahasa receh gitu loh. Berapa banyak yang berbicara tentang konstitusi, berapa banyak yang berbicara tentang tanggung jawab moral sebagai seorang pejabat publik. Berapa banyak orang yang memikirkan anak kita nantinya itu tersenyum nggak melihat dengan sistem perpolitikan seperti ini. Yang selalu dipikirkan adalah bagaimana membiayai pemilu berikutnya. Aduh, pendek sekali ya. Oh iya dong. Makanya saya bilang tadi, kalau tidak ada perubahan, saya untuk menjawab pertanyaannya Anji tadi, akan semakin banyak yang jatuh. Dan bisa saja orang-orang yang jatuh itu adalah orang-orang yang mungkin tidak tahu atau barangkali tahu tapi sedikit, yang sebenarnya dia adalah orang baik. Waduh, tidak ada perubahan Bang dari 10 tahun yang lalu, kira-kira Abang melihat ada pergeseran nggak yang signifikan? Kebetulan di tempat saya itu bernama Nagara Institute, itu kami bikin riset. Contoh misalnya, kami kan di sini sangat-sangat anti dynasty. Oke. Kami bikin riset soal ini. Tetapi sejak pemilu 2004 sampai terakhir pemilu 2019, yang namanya anggota DPR ya, anggota DPR terpilih yang dinasti itu semakin tinggi. Hari ini di DPR RI itu ada 124 anggota DPR yang murni adalah anggota dari dinasti yang sedang berkuasa di daerahnya. Apakah itu dia istri bupati, istri gubernur, anaknya gubernur, anaknya bupati, itu semuanya yang terjadi itu. Ini Bang yang kayak kita belajar dulu kan, patron klien itu loh, dan itu masih terjadi dan justru makin menggumpal kesininya. Betul, itu dia itu. Jadi kalau Anji bertanya, apakah Anji kan yang mengatakan begini, selama saya ditahan hampir 10 tahun itu, apakah ada perbaikan atau apakah ada proses untuk menuju perbaikan itu? Saya jawab Anji dengan sangat menyesal, tampaknya enggak. Waduh. Dan siapa sebenarnya yang harus mengubahnya? Harus ada kesepakatan, dan dalam hal ini harus bernama undang-undangnya. Harus diperbaiki undang-undangnya, dan pembuat undang-undang itu kan dua, DPR dengan pemerintah kan, harus disepakati itu. Tapi dari DPR-nya sendiri apa udah pernah masuk ke prolegnas untuk memperbaiki undang-undangnya? Itu persoalannya, karena ternyata tidak cukup ada kemauan untuk itu. Kenyataannya tadi dalam hal dinasti misalnya, kenyataannya tadi tidak ada, pernah sebenarnya ya, saya hampir lupa, pernah sebenarnya kita di DPR itu, saya yang membuatnya, itu undang-undang anti dinasti. Pada saat kita membahas revisi
revisi undang-undang politik, paket undang-undang politik. Oke, iya. Salah satunya dalam hal undang-undang pilkada gitu maksudnya. Dimasukkanlah itu Pasalnya. pasal anti dinasti itu. Jadi tidak boleh maju satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang, satu langkah kiri dan kanan. Bapak, anak, ibu, tante itu nggak boleh yang langsung. Oke. Tapi dibatalkan pasal itu di Mahkamah Konstitusi. Oh mungkin juga karena bagaimana mengukurnya apabila dia mempunyai kompetensi kali Bang. Itu mungkin satu hal ya, tetapi maksud saya ini kami yang membuat undang-undang itu kami untuk mencegah itu. Dibatalin sama Mahkamah Konstitusi. Argumentasinya apa Bang? Atas nama hak asasi. Oh, oke. Tapi memang ada masuk akalnya juga sih Bang. Artinya kalau misalkan anak abang nanti ternyata punya kompetensi terus mau maju begitu kan? Oh itu boleh saja, tapi kan dia melalui mekanisme. Kalau hanya gara-gara anak saya misalnya tiba-tiba dia menjadi bupati di situ, apa urusannya sementara dia tidak pernah melalui mekanisme atau berproses sebagai anggota partai misalnya? Oh oke. Itu loh maksudnya. Oke. Maksudnya harus ada proses yang iya dilaluin dong. sebelum notabene langsung tek gitu loh duduk. Ya, Kok tiba-tiba kan? dia jadi dicalonkan jadi bupati, jadi wali kota gitu kan, jadi anggota DPR, sampai di DPR gagap deh. Tahu nggak apa misalnya apa? Gimana? Nggak bisa membedakan mana interupsi dan mana instruksi. Oh ya Allah Akbar kabira kalau begitu dong. Aduh. Teriak, instruksi! Saya teriak dari belakang, om, interupsi. Ini kayaknya fakta nih kayaknya. Fakta. Terjadi. Jadi artinya kualitas daripada anggota parlemen itu kan Bang yang harusnya juga mulai tidak terdegradasi dengan hal-hal yang terlalu sepele. Itu yang kembali pada dirimu Enji, karena kan saya tamumu hari ini. Hari itu yang membuat aku kecewa pada saat kau bermasalah dulu itu Enji. Karena ada banyak harapan sama kamu itu loh. Oh oke, ada politisi perempuan yang menonjol nih. Ya memang ternyata dia menonjol sejak awal. Dia putri Indonesia, cantik, luwes, alumni dari luar negeri, cis. Oke, ini bagus nih. Ini bibit bagus nih bagi perpolitikan kita. Tapi ternyata kan kamu terpotong oleh kesalahanmu yang ya kira-kira begitulah ya. Gitu dah. So itu yang harus kita hindari. Makanya ini di acara ini Anji, saya mau bilang begini. Saya tidak tahu kamu mau kemana. Arahmu mau kemana. Apa yang akan kulakukan. Tapi saya berharap sebenarnya. Abang sendiri maunya bagaimana? Kalau dari perspektifnya Abang nih. Nah makanya kalau bisa NG itu jangan berhenti. Berpolitik maksudnya? Bukan, jangan berhenti bergerak ke depan. Oke. Berhentilah menangis. Saya tahu luka yang kau hadapi itu dan kau jalani berat. Apalagi menyangkut dengan anakmu. Tapi yang saya maksud itu adalah berhenti itu tidak harus masuk ke politik. Betul. Tetapi menjadi tanda petik mentor bagi zamanmu. Bahwa terutama kepada para politisi perempuan ya. Atas nama gender. Wahai teman-temanku, ini dulu aku hebat. Dulu aku pernah mengambil peran besar. Dan kemudian melakukan kesalahan itu bisa aku lakukan atau bisa juga atas nama orang lain. Tapi saya kemudian terjerembab karena saya lupa apa yang harus aku lakukan sebagai politisi. Betul. Itu yang kamu influence kepada orang, Enji. Itu harapanku. Makanya itu udah lama itu. Aku Betul. Jadi udah lama memang minta gitu loh. Kapan Ji kita ngomong Ji gitu loh. betul ya karena mungkin orang tuh beridentik dengan politik itu kejam gitu loh Bang. Memang politik itu kejam. Tapi actually di kantor pun kita berpolitik. Di kantin depan rumah aku juga berpolitik. Benar. Nah tapi memang karena aku perlu waktu untuk mendefinisikan politik itu kan Iya, Bang. betul, Nah betul. ketemu Abang ini juga pasti orang udah langsung bilang waduh mau balik lagi ke politik Iya, nih. gitu Pasti loh. begitu kan. Tapi sebenarnya karena yang tadi Abang mau pesankan ke saya, Enji teruslah melakukan hal-hal yang bisa membawa kebaikan. Iya. Sampaikan begitu. kepada teman-teman kita baik yang sedang bernama politisi sekarang atau barangkali yang pengen menjadi politisi, ya terkhusus barangkali politisi perempuan, Enji ingatkan itu amal jariahnya banyak loh Enji. Insya Allah ya. Iya, mengingatkan bahwa jangan sampai kalian berlebihan. Bahkan kepada saya pun juga saya belajar loh dari kamu Enji. Kenapa sampai kemudian kamu yang begitu cemerlang tiba-tiba terjerembab? Selain bahwa saya mengenalmu kan gitu ya. Tapi saya belajar itu. Saya belajar. Nah, saya beruntung punya keluarga, anak dan istri yang
eh, tidak tidak menginginkan atau tidak terlalu menghambakan diri pada hal-hal yang bisa memaksa aku untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Contoh misalnya, istri saya bukan orang yang mana ada sih perempuan tidak suka pakai tas bagus kan gitu. Iya. Mana ada sih perempuan tidak suka pakai berlian gitu ya. Tapi kebetulan sekali saya menikahi orang yang sudah kaya bahkan sebelum lahir gitu loh. Jadi dia tidak kagetan gitu loh. Iya, betul. Dan hal-hal begitu tuh sebenarnya Bang, edik. Ketika kita mau tas yang satu, nanti pengennya banyak lagi. Tapi mungkin kan Gitu Abang ya. itu karena dari istrinya dari kecil udah menikmati hal-hal itu, sehingga itu menjadi hal yang Iya, biasa itu. saja. Dan lagi juga memang saya tidak ajarin. Saya tidak ajarin anak saya masuk ke mall itu nggak ada tuh pergi belanja-belanja, nggak ada itu, nggak ada. Nah, jadi memang kadang-kadang juga ketika punya kuasa, punya duit, jadinya hedon Iya. gitu ya. Penting bagian ini saya sampaikan karena saya kan politisi, Enji kan tahu saya politisi. Tentu saja saya berbicara dalam kaitan menyangkut itu ya. Penting saya sampaikan bahwa sebenarnya banyak politisi itu yang terjerembab karena gaya hidup, lifestyle. Oke? Aku pernah di situ. Itu dia. Betul. Nah, tapi Bang, aku mau tanya nih, udah bersih belum sih gedung itu? Yang gede yang mana? Tempat kita bekerja. Atau tempat kita mengabdi gitu ya. Gua harus jawab apa Enji? Tapi saya katakan bahwa seperti yang sering Enji baca kan, lihat, ya secara apa ya, kadang-kadang bahkan secara mengejutkan selalu ada korban. Ya Allah. Korban barangkali terlalu halus ya. Ya selalu ada peristiwa. Dan itu makin kesini kayaknya kok statistiknya makin kalau mau dibilang apa tally numbernya itu kok makin banyak hitungannya. Makanya, Ya Bang betul, ya. betul. Nah, kalau misalkan Abang nih ke aku dan juga kepada semua sahabat Kema, siapa tahu kan mungkin ada salah satu penonton atau beberapa penonton yang tertarik untuk berpolitik tapi mau bersih. Bang Akbar ini kan 3 periode ya? Dua ya? Saya 2. Nah, 2 periode dari tahun 2009 9 ya. begitu. Nah, dan artinya bisa happy landing loh. Oh, Nggak ya ada. alhamdulillah lah. Dan vokal sekali loh. Aku sering nonton. Wih, kenceng banget ngomongannya ya kan. Dan tetap selamat. Tipsnya apa? Tipsnya itu pertama adalah yakini sesuatu yang merupakan tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang politisi. Seorang politisi itu memikirkan negara, memikirkan halayak, memikirkan orang banyak. Kalau Anda kemudian lebih banyak memikirkan tentang diri Anda, maka alamatnya nantinya Anda akan melupakan di mana Anda berasal. Satu. Dalam ini, dalam. Iya, itu dia. Yang selanjutnya adalah pertarungkan itu. Setelah pikirkan, pertarungkan itu. Insya Allah Anda punya waktu yang cukup untuk menjauhkan diri Anda dari kemungkinan-kemungkinan melakukan kesalahan yang fatal. Yang ketiga, yang paling penting adalah jangan ajari dirimu untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu kau butuhkan. Itu penting loh, sahabat Kema. Iya. Kalau misalnya saya itu punya penyakit satu dalam hal apa itu gadget. Oke. Ya, terutama yang berbau MacBook apa. Karena kan saya penulis ya. Iya, saya betul, menulis. iya. Tapi itu sudah berakhir sekitar 6 tahun yang lalu. Karena menurut saya ini nggak benar ini barang ini kan. Masih bagus kok. Kenapa kita kan selalu ada produk baru. Iya, tuh. betul. HP juga gitu ya. Itu bisa kita lawan kok. Ini contoh yang paling sederhana. Tapi semuanya ini bisa berakhir kalau kemudian kita fokus memikirkan kamu itu menjadi politisi dan dipercaya untuk duduk pada sebuah lembaga yang sangat terhormat bernama DPR. Itu apa tugas dan tanggung jawabmu? Dan bayangin aja ada politisi selama puluhan tahun bahkan di DPR itu, dan itu maka dia dipernama politisi di situ. Tidak pernah kita dengar dia berbicara tentang negara sekalipun. Tidak pernah kita mendengarkan dia berbicara tentang Indonesia 20 tahun yang akan datang seperti apa. Tidak pernah kita mendengar dia berbicara tentang proses-proses bernegara, mana yang salah, mana yang benar, dan mana yang membutuhkan perbaikan. Yang kita dengarkan dari dia adalah membela ketua umumnya secara berlebihan, membela partainya secara berlebihan, kemudian macam-macam gitu loh. Bagi saya pribadi,
yang begini yang barangkali ini yang tidak benar. Berarti asumsi masyarakat juga yang mengatakan bahwa ya yang memainkan dan punya berperan di tempat kita bekerja dulu itu sebenarnya cuma segelintir orang. Sebenarnya kan anggota DPR itu cuma 9. Bang, ini yang serius dulu sahabat kayak mau coba didengarkan baik-baik. Masa katanya anggota DPR cuma 9, coba jelaskan ya. Iya, 9 itu. Yang ngaturnya 9 gitu ya. Iya, partai yang ada itu ya itu. Kan tergantung ketua umum ya kita kan. Allah Akbar ya kan, tapi karena yang ngomong udah nggak jadi DPR juga jadi sama-sama kita udah nggak punya beban gitu kan. Kecuali Bang Akbar itu mengatakan itu demi perbaikan suatu negara dan bangsa. Saya selalu meminta itu. Saya selalu meminta itu dan bagi saya pribadi itu anggota DPR, kita bicara DPR ya. Anggota DPR itu kan dipilih oleh rakyat. Maka suarakanlah apa yang menjadi mandat. Masa ada sesuatu yang terjadi dengan masyarakatmu kamu diam. Makanya aku juga berterima kasih sama Bang Fahri karena dia menyuarakan, aku kan waktu itu masih warga binaan. Oh iya, dan dia menyuarakan itu. Orang seperti Fahri Hamzah itu tidak lagi di DPR itu misalnya, atau orang seperti siapa misalnya? Budiman Sujatmiko. Budiman, iya betul. Eva Kusuma Sundari. Iya. Saya harus menyebut nama loh betul, ya. Betul. Bang Budiman iya. juga saya ya Allah. Karena menurut saya orang-orang seperti ini orang-orang yang punya masih, warna. Masih punya energi dan kepedulian untuk menyuarakan dan berbicara tentang apa yang harusnya dia katakan. Dan apa yang dia lihat dan harus diperbaiki. Itu dia. Nah gitu, makanya aku juga sekalian mau bilang makasih buat Bang Fahri ya. Bang Akbar tolong sampaikan ya. Karena kalau nggak ada Bang Fahri yang menyambut surat aku mengenai jam kunjungan anak. Aku nggak tahu gitu bagaimana nasibnya aku. Undang dong ke Kema Entertainment nih ya. Bang Fahri ya. Iya undang dia. Karena beliau adalah salah satu penolongku waktu itu. Betul. Nah oke, terakhir nih Bang Akbar ya. Habis dari sana kan tempat kita bekerja dulu langsung tiba-tiba tak bikin podcast. Sebenarnya enggak. Jadi waktu itu saya pengen mengurusin keluarga ya. Kebetulan anakku itu yang kedua itu, yang pertama kan sudah kerja. Yang kedua itu tampaknya punya bakat menjadi pemikir. Sama kayak bapaknya kayaknya ya. Tapi bapaknya vokal banget loh ya. Perempuan dan dia suka dengan kajian-kajian politik. Makanya sekarang dia lagi sekolah di sana kan. Lagi sekolah di UK ya. UK sana dan ngambilnya political science. Oke. Nah itu saya merasa bahwa saya harus mendampingi dia dan ternyata memang dia butuh pendampingan karena bacaannya berat-berat. Saya kadang-kadang kewalahan kalau sudah berdiskusi dengan dia. Nah tiba-tiba ada teman yang mengatakan nggak bisa dong. Telanjur abang itu memberikan kami harapan. Pikiran-pikiran abang itu masih kita butuhkan. Bikinlah sesuatu. Ya sudah saya bikin ini Nagara Institute ini. Okay. Nagara Institute itu adalah sebuah lembaga kajian politik dan pemerintahan. Nagara itu berasal dari kata negara kertagama. Oke, karya Sutasoma itu. Dulu ya, itu. kalau kita pernah baca Ken Dedes. Jawa kuno itu tentang negara. Jadi itu saya bikin. Nah, tapi kan tiba-tiba COVID ya. COVID. Oh iya. Tidak bisa juga. Saya juga pembiayanya di sini mandiri, saya tanggung sendiri. Ada bantuan lah dari teman-teman. Tapi kan itu semua kajian kita di sini harus disuarakan. Oke. Nah, betul. maka kemudian ada teknologi baru bernama podcast berbasiskan YouTube. Ya sudah, saya bikin. Jadi apa yang saya pikirkan itu saya terjemahkan di situ. Makanya tamu-tamu saya itu namanya Akbar Faisal Uncensored itu. Tamu-tamu saya itu ya para politisi memang mainnya di situ. Iya betul, gitu. karena emang circle-nya abang tuh di situ. Ya, betul. Tapi lagi-lagi tidak untuk dikhususkan pada satu misi kan, kecuali untuk benar-benar. Justru semuanya ada di situ. Kalau bicara warna semua saya undang. Oke. Saya undang di situ. Ini ada, saya undang Demokrat, kadang-kadang mau datang atau tidak, teman-teman PDIP, semuanya saya undang. Tempat saya itu, podcast saya itu adalah tempat untuk berbicara. Siapapun Anda. Karena menurut saya negara ini akan cakep, akan cantik, ciamik kalau antara kita mau bertemu untuk berbicara seberapapun parahnya perbedaan kita. Betul. Dan sebenarnya itu yang terjadi antara aku dan Opa. Ya kan? Artinya ketika ada perbedaan, ayo kita duduk sama-sama, saling menerima, cari titik terangnya. Enggak, kalau saya sih sebagai anak ya bisa memahami ya. Opa itu hanya mungkin pengen protes. Kamu kemana selama 10 tahun ketika aku butuh kamu? Gitu loh. Harus bacanya begitu, Lenji. Dan itu ayahku yang sangat luar biasa loh, Bang. Opa, ya, kan? Opa, pokoknya
Saya paham Pak ya. Dan memang ya sahabat Kemah, ketika saya mau podcast dengan Bang Akbar Faisal ini, ya kan ayahku udah wanti-wanti ya kan. Berarti abang itu punya image sebagai tukang seruduk ya kan, sebagai apa bulldozer lah katakanlah. Dan sebenarnya dulu aku juga pernah pada posisi begitu gitu. Kalau abang bilang aku ini agak sedikit maskulin, dan masih sih Bang. Yeah. Kalau misalkan di dalam lapas itu kan aku ya ngebor iya, bersihin kali iya gitu kan. Nah. Saya pikir sudah hilang sifat preman. Oke ya, coba Kru Kemah didengarkan baik-baik, kan kalian masih anak zaman now, ternyata ibumu ini kan ada sifat premannya gitu. Oke lah Bang Akbar, aku terima kasih banget loh ya. Makasih, sudah makasih. berbagi ilmu dengan kita semua, dan lagi-lagi masih ada keinginan nggak buat nyalek lagi? Ada banyak orang yang meminta saya untuk kembali lagi. Oh, tentu saja saya pertimbangkan. Oke ya, itu jawabannya akan dipertimbangkan. Terima kasih semuanya sahabat Kemah ya. Makasih Bang Akbar dan semua yang ada di Nagara Institute. Kita kalau mau belajar soalnya bagaimana apa tuh kalau di Nagara Institute itu lebih kepada pemerintahan, politik gitu ya. Politik itu. Datang aja ke Nagara Institute, dan juga thank you ya buat semuanya Kru Kemah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen.